Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya muliakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH, channel yang membahas atau mereview Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti 2 Januari 2026 atau biasa kita sebut dengan KUHP baru. Channel SHMH adalah satu-satunya channel yang membahas KUHP baru pasal demi pasal. Ada 624 pasal dan kita akan membahas satu per satu. Bahwa saat ini kita berada pada video yang ke-187. Kita akan membahas pasal 375 KUHP baru, dan untuk pasal 375 KUHP baru itu mengkait dengan pasal 376 KUHP baru atau pada video yang ke-186, sebab kita akan masih membahas terkait dengan uang palsu. Kalau kemarin kita membahas uang palsu, siapa yang memproduksi atau mencetak uang palsu, mata uang atau uang kertas negara, dan untuk di pasal 375 ini kita akan membahas orang-orang yang menyimpan, membawa atau juga mengurangi nilai mata uang. Untuk lebih jelasnya akan saya bacakan pasal 375 KUHP baru. Ayat 1, setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan mata uang palsu sebagaimana dimaksud pada pasal 374 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 7. Saya akan membahas masalah pemidanaannya dulu. Jadi pemidanaan di sini adalah penjara paling lama 10 tahun. Dan ini bukan alternatif, namun kumulatif, yaitu dan denda. Kalau memang terbukti dia menyimpan mata uang atau uang kertas palsu, itu dia dipidana 10 tahun dan dendanya adalah kategori 7. Kategori 7 berarti 5 miliar. Atau 5 miliar. Kalau yang kategori 8, 50 miliar. Berarti kategorinya 5 miliar dendanya ini. Nah, setiap orang dalam pasal ini ya siapa saja. Orang per orang ataupun organisasi atau korporasi. Menyimpan secara fisik ya uangnya itulah ya disimpan. Mudah ini memahami yang makna kata menyimpan secara uangnya disimpan dengan cara apapun, ya bisa jadi di brankas, bisa jadi di saku, bisa jadi di dompet, atau bisa jadi di tas atau di lemari, ya di mana saja. Yang penting menyimpan. Dan orang yang menyimpan ini adalah tahu persis, tahu betul bahwa yang disimpan itu adalah mata uang yang palsu. Mata uang yang mana di sini? Bebas, mau mata uang negara Republik Indonesia ataupun mata uang negara lain. Sebab sebagaimana telah saya sampaikan bahwa andai kan ada mata uang lain palsu, misalnya dolar Amerika, pound sterling, atau peso, atau mungkin dolar Hongkong kok beredar di Indonesia dan itu akan mempengaruhi perekonomian di Indonesia juga. Apalagi Indonesia sudah melakukan ratifikasi tentang pemberantasan uang palsu sejak tahun 1981, meratifikasi konvensi internasional tentang pemberantasan uang palsu. Ayat 2-nya, setiap orang yang mengedarkan atau membelanjakan mata uang yang diketahuinya palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 itu dipidana paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 8. Ini kategori 8 ini 50 miliar dendanya.
ancaman hukumannya itu 15 tahun. Ini barang siapa yang membelanjakan, berarti menggunakan, beli rokok, beli beras, beli pakaian, beli motor, beli kendaraan yang lain, beli sapi, apalagi di pasar-pasar tradisional kadang sering terjadi juga peredaran. Malah justru yang menjadi tempat-tempat ideal bagi pelaku-pelaku itu adalah malah justru pasar-pasar tradisional. Apalagi kalau ada uang baru keluar ya, itu kadang kok menggunakannya itu di pasar-pasar, korbannya ya bapak-bapak, mbah-mbah gitu kan, sepuh, mbah-mbah putri sepuh di pasar. Ini dendanya tinggi kalau yang sudah membelanjakan. Ayat 3, setiap orang yang membawa atau memasukkan mata uang ke dalam dan atau keluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 374 dipidana paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori ke-8. Nah, ini andaikan ada yang membawa ke luar negeri atau mengimpor, misalnya bawa dari luar negeri dolar Amerika Serikat misalnya, atau sebaliknya dari dalam negeri mengeluarkan uang palsu, itu dendanya tinggi. Kategori 8. Dan ancaman hukumannya paling lama adalah 15 tahun. Pasal 376, setiap orang yang mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan mata uang yang dikurangi nilainya dipidana karena merusak mata uang dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6. Jadi yang dimaksud mengurangi ini kadang kan ada uang yang dibuat dari uang emas atau uang perak. Maka pembuatan uang itu misalnya nilainya 1 juta ya itu ada dengan menggunakan emas yang senilai 1 juta. Lah ini dikurangi, karena dikurangi diambil emasnya secara otomatis kan nilainya jadi emas. Nilainya 1 juta menjadi tidak 1 juta lagi kan harga emasnya ini, misalnya uang logamnya ya bahasa saya secara ekstrim itu dipotong sedikit gitu loh, kemudian dibentuk lagi ya kan menjadi rusak dan itu dipidana juga. Namun untuk di Indonesia saat ini walaupun ada ya uang emas, dulu ada uang berapa itu kan nilai berapa, cuma jarang untuk digunakan untuk transaksi jual beli. Yang paling banyak ya uang kertas. Andaikan ada uang logam yang dari perak kecil-kecil ya ada 2.000, 1.000, 200, 500, 1.000 perak, yang lebih dari itu jarang ditemukan. Atau mungkin rekan-rekan yang lebih paham dari saya tentang uang yang seperti apa atau ini yang dari emas itu karena jarang beredar di pasaran, silakan diberikan informasi melalui kolom komentar. Namun intinya adalah apabila ada uang emas misalnya nilainya 1 juta rupiah dan itu dipotong sedikit uangnya kan ada logam, maka ini yang dimaksud oleh pasal 376. Selain berkurang juga uang itu menjadi rusak. Ancaman hukumannya adalah paling lama 7 tahun dan denda paling banyak kategori 6. Lanjut, pasal 377 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6 setiap orang yang mengedarkan mata uang yang nilainya dikurangi, mengedarkan mata uang yang pada waktu diterimanya diketahui bahwa mata uang tersebut rusak sebagai mata uang yang tidak rusak. Jadi tadi kan ada yang sudah dikurangi, itu tetap masih diedarkan dengan meminta yang sama, itu diancam hukuman sesuai pasal 377. Cuman ancaman hukumannya di sini sedikit berkurang, yaitu yang tadinya di atas 15 di sini 10 tahun. Dendanya juga berkurang, yang tadinya kategori 8 di sini adalah kategori 6. Kategori 6 itu berarti 2 miliar. Kemudian juga termasuk yang dalam pengedaran ini nih gini, kan saya ulangi lagi, logamnya tadi dikurangi sedikit, emasnya itu, emas uang itu tadi, tapi mintanya tetap senilai itu. Jadi misalnya 1 logam dipotong sedikit, nilainya 1 koinnya itu 1 juta, dan itu
tetap minta harga 1 juta. Padahal kan nilai emas dan nilai uangnya itu, nilai uang emasnya ini dengan nilai uangnya kan mestinya sama. Ini ya kalau dijual 1 juta, maka nilai uangnya itu adalah 1 juta. Yang dimaksud di pasal 337 itu orangnya ngotot, yang udah tahu rusak tapi tetap oh ini 1 juta padahal rusak, sudah dipotong, sudah dikurangi. Itu yang dimaksud di pasal 377 huruf A. Saya ulangi tadi supaya lebih jelas dan saya lebih afdol dalam menjelaskan. Huruf B, menyimpan atau memasukkan ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia mata uang sebagaimana dimaksud pada huruf A dengan maksud mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai mata uang yang tidak rusak. Ya menyimpannya pun sudah kena. Yang tadi uang emas itu rusak tadi, yang sudah dipotong tadi, sudah dikurangi tadi, menyimpan dengan maksud nanti untuk mengedarkan. Pasal 378, setiap orang yang menerima mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara yang kemudian diketahui tidak asli, dipalsu atau dirusak, namun tetap mengedarkan, kecuali ditentukan dalam pasal 375 dan pasal 377, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Jadi ini ceritanya kalau untuk pasal 378 ini korban, orang korban pakai uang palsu kan. Daripada saya jadi korban, ini saya beli lagi lah kan gitu kan. Nah, tadi kan kena korban, dia kena tipu 100.000 misalnya palsu. Nah, dia menggunakan itu. Nah, itu ancaman hukumannya adalah yang hanya 9 bulan atau denda kategori 2 supaya orang ini korban yang akhirnya nggak mau rugi dan menimbulkan korban lagi. Ya, ini ancamannya yang lebih ringan. Saya ulangi lagi biar lebih jelas. Pasal 378, setiap orang yang menerima mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara yang kemudian diketahui tidak asli, dipalsu atau dirusak, namun tetap mengedarkannya, kecuali yang ditentukan dalam pasal 375 dan pasal 377, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak kategori 2. Dia tidak mau jadi korban, maka udahlah belanja lagi lah, nanti kan kembali lagi, ya kan gitu. Namun demikian, untuk pasal 378 ini tidak bisa dipidana kalau orang itu nggak tahu kalau itu palsu ya. Kalau tidak tahu, kalau tidak tahu kalau itu palsu, taunya asli, membelanjakan kembali nggak masalah. Cuman saya agak khawatir juga ini pasal 378, daripada saya dihukum nanti saya ngomongnya ya tahu saya asli kan, ini bisa jadi untuk modus ini yang pasal 378. Padahal dirinya tahu kalau itu palsu, jadi korban, nggak jadi korban lagi. Nah, daripada rugi untuk belanja lagi lah, nanti pura-pura tidak tahu kalau itu palsu kan gitu kan. 1 lembar ini mana-mana kan 100.000 kan biar pulang yang uang kena tipu tadi. Tapi bisa jadi loh itu ke depan seperti ini. Maka harus hati-hati. Saya juga menyarankan kepada warga masyarakat pemirsa SHMA dengan adanya mata uang dan pasal-pasal yang berat ini hati-hati untuk memeriksa pada saat menerima uang juga harus diperiksa dengan baik gitu kan. Jangan sampai menerima uangnya palsu kemudian diam-diam ditukar lagi. Selain merugikan orang lain juga diancam hukuman. Ya seperti itu loh. Apa motonya dilihat, diraba, diterawang kan gitu kan. Kalau dari promosi dari Bank Indonesia kan begitu tuh. Karena uang kertas itu kan rata-rata kasar ya. Kalau untuk uang kertas ya. Jadi saya menyarankan untuk hati-hati pada saat transaksi sehingga, dan kalau bertransaksi besar dicek betul dan menggunakan alat ultraviolet sehingga benang airnya bisa kelihatan, garis airnya bisa kelihatan. Dan andaikan menjadi korban ya disimpan, dilaporkan saja kepada kepolisian, jangan sampai kemudian diedarkan kembali karena ada ancaman hukuman di pasal 378 KUHP. Itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon maaf.
Semoga bermanfaat. Tonton seluruh video SHMK mulai dari awal sampai akhir dan jangan skip untuk kita bisa paham dan tidak gagal paham dengan KUHP baru. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan subscribe, dan yang belum saya harapkan untuk berkenan untuk subscribe channel SHMK. Salam SHMK, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.